Halo, kita ketemu lagi dalam pembelajaran PJOK. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi kebugaran jasmani. Nah, apa sih itu kebugaran jasmani? Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, makin sering berolahraga justru membuatmu menjadi tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Apa saja sih manfaat dari kebugaran jasmani? Di sini manfaatnya ada meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, kemudian untuk meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat, kemudian memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat, dapat mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, meningkatkan energi, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos, dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan kelenturan persendian, dapat meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Dan yang terakhir adalah mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Adapun unsur-unsur kebugaran jasmani yaitu ada kekuatan, kemudian daya tahan, daya otot, ada kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 3, yaitu kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan. Pada pertemuan kali ini, yang akan Ibu bahas pertama adalah tentang kecepatan. Kecepatan atau speed dalam kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, di sini ada beberapa contoh atau jenis latihan kecepatan. Yang pertama ini ada lunges, yaitu latihan kecepatan satu ini efektif untuk meningkatkan pergerakan sendi bagian pinggul, pergelangan kaki, dan lutut. Hanya itu, latihan ini dapat membantu mencegah mengencangkan otot tubuh bagian paha seperti paha, bokong, dan betis. Nah, bisa dilihat pada video. Di sana cara melakukannya adalah berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu dan letakkan tangan di pinggang. Langkah kaki kanan ke depan dan kaki kiri ke belakang. Kemudian tekuk lutut kanan Anda hingga membentuk sudut 90 derajat. Posisi lutut kiri menyentuh lantai. Tahan posisi tersebut selama 3-5 detik, kembali ke posisi awal dan jangan lupa mengganti posisi kaki. Kemudian lakukan gerakan berulang selama 10-12 kali dengan posisi kaki yang berbeda. Kemudian jenis latihan kecepatan selanjutnya ada squat jump, di mana squat jump juga merupakan salah satu contoh latihan kecepatan. Semakin sering melakukan latihan ini, maka tubuh kita akan semakin terbiasa untuk bergerak gesit dan lincah. Latihan ini juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh yang buruk. Bisa dilihat untuk gerakannya. Nah, untuk cara melakukannya yaitu berdiri dengan kaki dibuka lebar, kedua tangan diletakkan di depan dada, tekuk lutut hingga paha sejajar dengan lantai. Angkat tubuh dan loncat setinggi yang Anda bisa dengan mendorong ujung kaki ke lantai. Kemudian mendaratlah secara perlahan dengan posisi jongkok.
Lakukan berulang secara bertahap sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, latihan yang terakhir dalam kecepatan ada pliometrik. Latihan ini mengharuskan kita untuk melompat atau bergerak aktif untuk meningkatkan refleks peregangan pada kaki. Kita bisa melakukan tanpa atau dengan alat bantu, misalnya melompat ke atas kotak, lompat tali, squatting sambil memegang bola, dan masih banyak lagi. Nah, pada contoh gambar itu adalah melompat ke atas kotak. Nah, caranya bisa berdiri dengan posisi tegak, kemudian lompat setinggi yang kalian bisa. Bila menggunakan alat bantu box, pastikan kalian melompat ke atas box dengan hati-hati. Kemudian hindari menghentamkan kaki dengan keras saat menyentuh tanah. Usahakan jari-jari kaki menyentuh tanah terlebih dahulu, baru diikuti dengan tumit kaki. Nah, sekianlah materi tentang kebugaran jasmani, lebih khususnya di materi kecepatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.